Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya sendiri. Kali ini kita akan coba tutorial cara bagaimana untuk pemindahan bibit cabai rawit ke media tanam yang baru. Karena ini memang kelihatan sih, cuman nggak sering nggak ketahuan. Jadi si bibit cabai ini banyak yang makan gitu kalau malam, banyak ada hamanya, jadi si daunnya tuh rontok pada habis, ada yang ngegigitin. Kalau untuk usianya, memang usianya udah lama, cuma karena tadi awalnya itu kurang perawatan, jadi dia kayak kerdil gitu. Jadi kalau umur ini udah 3 mingguan, jadi udah siap tanam, udah siap pindah tanam maksudnya. Makanya mumpung sekarang ada waktu, diusahakan ini hari ini kelar semua, kita pindahin semua ya. Untuk media tanamnya, media tanamnya udah hasil campuran antara sekam bakar, kotoran kambing, kemudian ada kotoran ayam juga yang sudah kering dan udah lama difermentasi, dan tanahnya hanya sedikit, jadi biar lebih poros gitu, biar nanti si pertumbuhan si cabai ini dia lebih cepat gitu ya. Oke, tapi jangan lupa sebelum lanjut ke video berikutnya atau ke tutorial ini, jangan lupa untuk bagi kalian yang suka dengan video ini, di subscribe, di like, dan komen juga. Jangan lupa tanda loncengnya di klik, biar ketika ada uploadan video terbaru dari saya masuk ke beranda kalian. Oke, kita lanjut. Mulai menyiapkan. Ini ukuran polybag dari pengalaman saya, karena penanaman cabai rawit ini di polybag cukup untuk ukuran 30 x 35. 30 x 35 ini nanti kita isi setengah bagian saja, setengah bagian dari polybag ini, atau setengah lebih lah, 3/4. Kenapa diisinya nggak full? Karena ketika nanti si cabai ini dia lebih besar, jadi si akarnya itu kadang-kadang nanti naik juga ke ke atas gitu, akarnya naik ke atas. Jadi ketika si akar-akar ini dia naik ke atas ke permukaan tanah tersebut, jadi kita bisa timbun lagi sampai nanti sudah benar-benar sudah tertutup dan si cabai ini tumbuh dengan baik ya. Nah, makanya kita isinya nggak dipulin. Kalau kita isi dengan full, nanti pada saat si cabai ini di akarnya naik ke permukaan, itu kita udah kesusahan, mau nggak mau harus ganti media tanam. Dan ketika ganti media tanam, rawan untuk cabai ini dia bisa berkembang lagi, apalagi kalau penanganannya kurang bagus. Ini biar nggak cepet ngegumpal tangannya, jadi ketika ngisinya itu cukup kita jatuhin gini aja, jadi sepadatnya dengan tekanan dijatuhin gitu. Nggak usah ditekan-tekan. Nanti perawatan ketika nyiram atau mupuk ataupun suatu saat nanti, ini pasti ada rumput-rumput yang tumbuh. Jadi biar gampang perawatannya, ini kita lipat di bagian ujung atas yang nggak keisi itu, kita lipat plastik polybagnya, jadi biar gampang nanti perawatannya. Nah,
Untuk pupuk tambahan saya nggak pakai. Biasanya orang-orang di media tanam ini pakai pupuk ya, pupuk tambahan kayak NPK atau TSP atau pupuk-pupuk yang lainnya. Kalau saya nggak, cukup ini aja, udah cukup. Nanti untuk pemupukan berkalanya itu seminggu sekali saya pakai pupuk organik cair yang hasil fermentasi sendiri. Jadi nggak pakai kimia. Bukan saya anti atau saya benci sama kimia, tapi saya berusaha belajar gimana caranya sih, apa namanya ya, minimal kalau di tanah nggak ada ya, di polybag yang kita punya ini, tanaman yang kita punya ini semuanya nggak terkena kimia gitu. Jadi nggak ada efek sampingnya ke badan kita ya, ke pertumbuhan kita juga di masa depan. Mungkin ya saat ini nggak bakal terasa, tapi suatu saat nanti pasti ada efek dari ini kimia ini, meskipun secara nggak secara langsung ya mas, lewat tanaman gitu. Jadi saya usahain setiap tanaman yang saya tanam kebetulan bukan di kebun tapi di atap rumah, pengaruh di atap rumah. Jadi semuanya saya pakai full organik, itu dia tanam, pupuk, perawatan. Lama videonya biar nggak jenuh juga nanti nontonnya ya. Jadi untuk tutorial mungkin cukup lah buat contoh 5 aja. Jadi biar nggak terlalu panjang videonya.
ini. Ini kita coba angkat dari media tanamnya. Kalau bisa sih ini media tanam yang awalnya tuh ke bawah ya, jadi biar istilahnya dia adaptasinya nggak terlalu berat gitu ketika pindah media tanam ya kan. Ini senyawa yang sudah nempel akarnya ke tanah ini, dia kan harusnya ini apa namanya, jadi nanti ketika dia dapat media baru itu nggak apa namanya ya, nggak kaget lah gitu kan. Dan ini kita tinggal pasang, tinggal kita tanamin, masukin ke, bikin lubangnya kecil. Nah ini baru nanti ketika ngisi di sini itu harus ditekan. Kenapa ditekan? Biar nanti nggak kena angin, nggak goyang. Nggak usah dalam-dalam, yang penting akarnya ketutup, terus ya sekitar 1 sampai 2 cm lah. Soalnya kalau masih kecil begini kan dia rentan ya, jadi kalau batangnya terlalu ketimbun tanah karena dia belum kuat, ini khawatirnya dia busuk gitu. Pun nggak usah kencang-kencang, yang penting dia nggak ini aja, nggak apa namanya, nggak goyang ketika ada hempasan atau ada tiupan angin. Nah inilah, jadi kira-kira seperti ini. Nanti habis ini itu disiram basah sedikit lah, karena ini media tanamnya juga udah lembab. Mau untuk memaksimalkan ininya, takutnya nanti dia kaget gitu. Jadi biar nggak layu, jadi kita siram sedikit, baru nanti kita simpan di tempat yang teduh. Kita simpan di tempat yang teduh. Ini saya coba langsung siram sekarang sebelum dipindahin. Langsung kita pindahin ke tempatnya. Nah ini teman-teman, jadi ini yang barusan kelihatan masih basah ya, yang ini baru tanam barusan. Nah ini temennya sebenarnya kemarin ada yang sudah dipindahin, udah dipindah, jadi saya taruh, ada yang di pot, ada di polybag juga. Nah ini udah usia seminggu pindah tanam ke media tanam baru yang ini, yang di polybag. Jadi hasilnya seperti ini. Nah ini kan kelihatan yang baru ditanam barusan, jadi masih basah ya. Ini yang udah lama, jadi sih pertumbuhan daunnya juga sudah kelihatan gitu, subur ya. Cuman memang tetap masih suka ada hama yang ini pemakan daun nih. Mungkin cuma ketika kalau malam dicek itu nggak pernah ketemu gitu, tapi pagi-pagi pasti udah ya, nggak tahu jam berapa ini makannya. Oke. Sekali lagi jangan lupa ya, bagi yang
suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe juga. Tanda loncengnya juga sama diklik, jadi biar ketika ada update video terbaru dari saya itu masuk ke beranda kalian. Dan mudah-mudahan dengan video tutorial ini bisa bermanfaat bagi yang, terutama bagi yang pemula ya, pemula yang mau mencoba bercocok tanam atau bercocok tanam di tabu lampot, tanaman buah dalam pot. Kalau ini saya nggak buah saja, jadi ada yang termasuk sayuran juga. Yang penting yang bisa, yang ada bibitnya, yang saya mampu beli, saya kembang biakan, saya besarkan di sini gitu. Sambil ya namanya juga masih belajar gitu. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu dan kebaikan kalian semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.